Hari ini 23 Juli kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Dan di Hari Anak Nasional ini ternyata masih ada kisah pahit dari bocah Lamongan yang mengalami gizi buruk, bahkan stunting. Ya, kisah bocah bernama Kalistarani ini menjadi salah satu gambaran bahwa masih banyak anak bangsa yang butuh perhatian khusus pemerintah. Tubuh mungilnya tidak menghalangi bocah 4,5 tahun ini untuk beraktivitas. Namanya Kalistarani. Sejak berusia 5 bulan ia sudah divonis menderita gizi buruk bahkan stunting atau pendek. Semenjak saat itu berat dan tingginya sulit untuk bertambah bahkan cenderung turun. Di usianya yang sekarang pun berat badan Kalista hanya 8,7 kg dan tinggi 87 cm. Padahal di usia tersebut normalnya berat badan anak minimal 13 kg. Kesedihan pun bertambah saat Kalista berusia 3 tahun, ia terserang gejala hidrosefalus dan dioperasi. Hal itu membuat ada selang yang terpasang di kepala Kalista yang harus digunakan seumur hidupnya. Sumber penghasilan orang tuanya pun tak menentu. Ibunya tidak bekerja dan ayahnya buruh serabutan. Selama ini pengobatan dan asupan gizi Kalista bergantung dari BPJS dan bantuan dari puskesmas setempat. Tak jarang pula Kalista mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Ya, menyedihkan Mbak, kalau dibanding-bandingkan sama anak yang lain. Aslinya aku ya sedih Mbak, ya aslinya. Ya diterima aja lah. Emang ya gini keadaannya. Ya sering dijuluki sama orang-orang. Kadang nggak iso lemu-lemu. Wis disyukuri aja lah Mbak gitu. Wis apa itu dianggap dari ujian dari Allah lah. Stunting atau badan pendek biasanya akibat gizi buruk dalam waktu lama. Kalista mungkin hanya contoh kecil anak bangsa yang menderita gizi buruk. Menurut data dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 50 kabupaten kota yang menjadi prioritas pemerintah untuk penanganan gizi buruk, 6 diantaranya berada di wilayah Jawa Timur. Sementara itu, Dinas Kesehatan Jawa Timur menepis data tersebut dengan survei pemantauan status gizi atau PSG. Dengan mengambil 300 sampel di seluruh kota Kabupaten Jawa Timur, mereka menemukan Kabupaten Sampang memiliki persentase tertinggi anak dengan tinggi badan di bawah standar, yaitu 44%. Jadi kita perlu cermati untuk masalah gizi ini memang sudah ada pemantauan status gizi dengan survei PSG-nya tadi. Di mana kalau lihat data ini, mohon maaf ada yang sedikit berbeda dengan data yang disampaikan oleh TNP 2K. Ya. Kalau kita cermati memang surveinya TNP 2K itu menyangkut 6 kabupaten kota yang salah satunya diantaranya Lamongan. Tetapi kalau data yang kami dapatkan dari survei PSG tadi, pemantauan status gizi, yang ini adalah dari Kemenkes, itu tampak bahwa secara nasional untuk stunting itu di nasional 27,5, Jawa Timur 26,1, Lamongan itu 25,2. Yang menarik memang kita perlu perhatikan apakah tentang gizi ini. Kalau stunting itu artinya ada permasalahan kekurangan gizi yang sudah berlangsung cukup lama, maka berdampak adalah tinggi dari anak itu tadi. Kalau yang fase akut maka tampak pada berat badan, itu yang perlu. Oleh karena ketika menyebut ini gizi kronis, mungkin kita perlu sepaham dulu apa yang dimaksudkan supaya tidak salah persepsi. Banyaknya anak Indonesia yang mengalami gizi buruk di saat sekarang harusnya menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia. Butuh kerja keras agar generasi yang kekurangan gizi ini mendapat perhatian. Gia Clarissa, Lamongan. Terkait hal ini, pemerintah mencatat sekitar 9 juta anak Indonesia kini menderita stunting atau kurang gizi kronis. Ya, stunting tidak hanya membahayakan pertumbuhan anak, tapi juga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan produktivitas pasar kerja. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi kronis. Biasanya ini tampak pada tinggi badan anak yang terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak bayi masih berada dalam kandungan dan setelah anak lahir.
Gizi buruk tak hanya membuat anak menjadi pendek dan kurus, tapi juga menurunkan tingkat kecerdasan, membuat anak rentan sakit, dan akhirnya menghambat produktivitas anak di kemudian hari. Organisasi PBB Pemerhati Anak UNICEF menilai kurangnya gizi disebabkan sejumlah faktor. Pemberian makanan bergizi rendah untuk anak, lingkungan dan air yang kotor, layanan kesehatan yang sulit, dan nutrisi yang buruk saat ibu hamil dan menyusui. That, in addition to these three important proximate causes, one very important cause of stunting for children in Indonesia is the poor maternal nutritional status. So the nutritional status of mothers, especially pregnant and lactating mothers, need to be improved, and especially in a country like Indonesia, where there is high prevalence of child marriage, adolescent marriage, we know that the nutritional status of adolescent girls need to be significantly improved. Di dunia ada lebih dari 178 juta anak di bawah 5 tahun yang mengalami stunting. Pemerintah mencatat 9 juta di antaranya adalah anak Indonesia, atau 37% dari total anak Indonesia. Separuh dari penderita stunting di Indonesia ternyata ada di Jawa. Masalah gizi buruk harus dipandang serius. Menurut pemerintah, dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja. Menurut pemerintah, dalam jangka panjang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja, dengan potensi hilangnya pendapatan nasional hingga 11%. Selain itu, gizi buruk juga akan memperlebar kesenjangan dengan mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan mewariskan kemiskinan antar generasi. Pertama, karena dia kekurangan gizi, terus sering sakit segala macam, dampak yang paling pertama itu adalah terhadap kemampuan dia untuk berpikir. Jadi dampak terhadap otaknya dia. Jadi saraf-saraf di otak itu nggak berkembang karena dia kurang gizi. Dan ini baru terlihatnya memang setelah 1000 hari tadi. Ya kan? Setelah 1000 hari, jadi memang nggak kelihatan dari awal, jadi sudah telat. Nah makanya itu penting banget. Nah akibatnya karena anak kita nggak bisa tumbuh dengan baik, ya kan? Menangkap pendidikannya juga menjadi nggak terlalu sempurna, gitu, nggak bagus. Akibatnya pada waktu dia besar, daya saingnya menjadi rendah. Dan ini kalau daya saingnya rendah, kita sebagai bangsa, apalagi nanti kalau banyak nih kan orangnya, itu daya saing kita secara nasional juga akan menjadi rendah. Pemerintah tengah gencar mengintegrasikan program dari tiap kementerian untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting. Yang dilakukan adalah mengedukasi ibu dan calon ibu akan pentingnya ASI dan makanan bergizi, membuat harga pangan bergizi terjangkau rakyat kecil, dan memantau jalannya program dari pemerintah pusat hingga kabupaten kota. Targetnya, angka stunting bisa turun 9% dari 37% pada 2013 menjadi 28% pada 2019. Aisyah Khairunisa, Jakarta.